Secara psikologi ternyata benar. Cangkemmu nek omong dijogo. Loh, begini Mas. Bentar, santai. Sampai jangan pegang-pegang saya. Saya mau cerita sejujurnya. Gitu lah. Saya mau cerita sejujurnya. Iya, terus? Sampai dengarkan baik-baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir, Dani kameramen, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, di sini saya sore-sore ini sahabat-sahabat, sore ya, mendung cuacanya. Akhir-akhir ini pagi, siang, sore mendung terus. Lama-lama banyak orang hamil. Waduh, Kelam terus. Lia juga hamil katanya. Nggak tahu siapa yang hamil, kamu ya Dan? saya aja nggak kenal. Mana apalagi saya. Dan sahabat-sahabat, ini saya mau membongkar rahasia keluarganya Lia. Jadi tadi malam kemarin malam saya sudah tanya-tanya sama Pak RT, dan Pak RT cerita semua itu, keceplosan bahwa si Ricky itu bukan anak kandungnya. Nah, nanti di sini akan saya ceritakan tuh sahabat-sahabat, saya bongkar itu. Untuk apa? Untuk mancing emosinya Ricky, supaya apa? Berantem sama keluarganya, sama bapak ibunya. Udah amat. Sebelumnya kita sholawat dulu sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun udfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran, karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesaikan sore ini guys. Kalau ini selesai, nanti malam kita gerbek dukun gitu ya. Nanti malam kita gerbek dukun. Makanya saya pengen menyelesaikan sore ini masalah ini. Gak jelas, ini fitnah, gak bener. Dengan cara kita pancing, kita bongkar itu rahasia keluarganya selama ini. Ricky kan nggak tahu kalau dia anak angkat, atau sebetulnya Ricky itu anaknya adiknya mamanya bapaknya gitu ya. Jadi anak angkat. Ini kita bentar lagi sudah sampai guys, sebentar lagi. Kiri ya. Lama-lama hafal ya aku jalan sini ya. Beberapa kali kesini. Sore-sore hujan, enaknya ngapain? Nah ini kiri. Kita sudah sampai guys. Kita sudah sampai rumahnya. Assalamualaikum. Bu. Nggih, monggo
enggak. Dan saya pun dikira sholat datang dalam Nggih, Bu. Yang pertama gini, Bu, sore-sore datang ke sini setelah kejadian kemarin. Kita sudah ngobrol-ngobrol di tempatnya Pak RT kemarin siang. Dan kalian masih emosi dan sebagainya di rumah Pak RT aja kalian kayak gitu. Begini, Bu, Pak. Saya tadi malam datang ke tempatnya Pak RT. Saya tahu semuanya. Saya mau tanya sekarang. Saya nggak peduli dengan kehamilan ini, aku nggak peduli. Kenapa? Ya karena pertama sesuai dengan kata saya dari awal bahwa saya tidak melakukan atau sekalipun jangankan melakukan, kenal saja tidak. Cuman niat saya kesini bukan itu. Niat saya kesini adalah saya mau tanya, Ricky kemana? Ini lagi dolan. Lagi keluar main. Iya kan? Kok iya kali? Ya enggak pamit keluarnya. Oh nggak pamit. Ya namanya anak muda. Ada apa kok nanya ini, Riki? Ada apa? Saya mau tanya, Bu, Ricky itu anakmu atau bukan? Ya anak saya. Anak kalian? Kenapa emang? Nggak apa-apa, saya kan cuma nanya, Bu. Saya cuma nanya, cuman saya tahu, Bu, bahwa Ricky itu bukan anak kalian. Saya tahu dari mana nggak penting, Bu. Orang masyarakat sini udah pada tahu kok, Bu. Tapi Riki itu anak saya. Anak dari mana? Saya. Anak kandung sampean? Iya, dari kecil. Mana ada anak kandung? Ada. Anak saya. Sekarang saya pengen kalian jawab jujur. Saya tahu bahwa Bu Sum ini punya adik perempuan yang sudah bersuami, suaminya minggat, kecantol sama janda, dalam keadaan hamil tua, dan adiknya Bu Sum ini mengandung Ricky sehingga melahirkan lalu meninggal dalam keadaan saat melahirkan. Loh, kok Mas bisa tahu semuanya? Apa mungkin pernah ketemu sama anak saya yang namanya Ricky? Saya belum ketemu, makanya saya pengen kasih tahu sama Ricky. Datang ke sini tuh saya tujuan pengen ngasih tahu. Itu. Saya tujuannya pengen ngasih tahu sama Ricky bahwa Ricky itu bukan anak kandung kalian. Seperti itu, ya wajar. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya kebohongan kalian itu suka berbohong, gitu. Sebenarnya kalau masalah rumah tangga saya, kalau itu anak saya atau bukan, sebenarnya Mas itu kan nggak ikut campur, nggak ada urusan sama ini. Loh memang iya. Kenapa kok Mas bisa tahu ke semuanya? Loh saya tahu semuanya, itu hak saya. Saya mencari tahu tentang keluarga ini seperti apa. Karena dalam hati saya, dalam pikiran saya tidak kenal sama kalian, tidak kenal sama anakmu. Dan saya merasa tidak pernah ketemu. Apalagi kiku-kiku, kelon 5 kali. Mana ada? Oke. Kalau Mas memang benar-benar tahu masalah anak saya namanya Ricky, saya sebelumnya juga minta maaf sama Mas, minta tolong nanti kalau misalnya Ricky pulang, tolong jangan dibikin marah. Tolong jangan dibikin apa? Jangan Marah. dibikin marah. Masalah dia bukan anak saya kandung. Ada syaratnya. Apa?
Selesaikan masalah ini. Selesaikan masalah ini. Jangan menuduh saya menghamili anakmu. Saya juga tidak kenal. Waalaikumsalam. Nah ini orangnya. Hujan-hujanan. Salah Bu. Iya. Ada yang Bu? Iya. Dan kebetulan anakmu pulang. Iya, itu namanya anak muda pulang pergi tanpa pamit. Ya, gitu. akan saya kasih tahu dia. Akan saya kasih tahu, akan saya bongkar di depan anakmu. Yang ternyata bukan anak kandungmu. Tapi saya juga minta tolong Gus untuk anak saya jangan sampai marah, jangan sampai. Loh, itu urusan dia, marah atau tidak urusan dia. Marah atau tidak kan urusan dia. Saya rawat mulai bayi, mulai dari lahir. Dan itu aku nganggap anak saya yang namanya Riki itu sama-sama dengan anak yang lain. Dan saya beda-bedakan. Kalau begitu selesaikan masalah ini, saya tidak akan cerita, tidak akan membongkar di depan anakmu laki-laki ini. Selesaikan masalah kita. Jangan menuduh saya menghamili anakmu. Kalau itu nanti, jawab nanti. Loh, kok nanti? Di sini saja sudah jelas kalian suka berbohong. Gitulah. Apa tadi sana ramai? Dari mana Mas Riki? Apa namanya? Ngecar nama masjid Mas. Kenapa ramai-ramai? Gimana Bu? Hah? Pak, gimana Pak? Itu loh. Apa saya mau cerita? Saya ceritakan. Monggo Mas Ate yang cerita. Nang apa kata penting men? Gini Mas Riki, saya datang ke sini tidak niat apa-apa Mas Riki. Cuman satu hal Mas Riki, perlu ada sesuatu yang dirahasiakan dari bapakmu dan mamamu. Rahasia. Iya. Apa maksudnya? Apa ya? Ngomong jelas. Loh, saya antara mau ngomong, tapi tadi dilarang sama orang tuamu. Orang tuamu melarang. Saya mau cerita. Katanya nggak boleh diceritakan sama kamu. Ngomong ke apa los? Yakin? Ndang aku kesel, tadang reren aku. Ya kalau capek ya istirahat saja Mas. Ndang muni ya awakmu kadung lambangi ngono kok. Nah, kalau begitu sabar saja. Iya, dan cepet. Kemarin siang kita kan ketemu di rumahnya Pak RT. Nah, kalian berantem sendiri di rumah Pak RT. Marah-marah. Orang tuamu minta denda 300 juta jika saya tidak mau menikahi. Ya. Dalam hati saya itu nggak benar. Dan sampai marah-marah pasti sampai merasa juga tidak benar, kan seperti itu. Terus tadi malam, kemarin malamnya saya datang ke rumah Pak RT lagi. Saya tanya-tanya dan ada tetangga juga saya tanya-tanya tentang gitu nah paling ngurus keluarga kok. Loh, orang tuamu saja ngurusi aku kok, masa aku nggak boleh ngurusin orang tuamu? Terus lanjut. Nah, terus saya nanya-nanya kepribadian bapak dan mamamu. Sebenarnya mereka itu orangnya sifatnya gimana? Nah, kata mereka orangnya sih terbuka. Nah, padahal saya berharap jawabannya adalah tertutup. Ternyata terbuka. Terbuka tertutup ya maksud aku gak jelas sama sekali. Dang muninya, dang digamblang pisan. Bentar Mas, santai Mas. Cepetan. Mereka mengatakan terbuka, terus saya tanya. Saya curhat sama mereka, saya cerita sama mereka bahwa saya tidak kenal dengan kalian. Saya merasa bahwa saya ini tidak kenal sama adikmu, apalagi pernah ketemu, saya tidak pernah. Terus Kok tiba-tiba saya dituduh menghamili, kan aneh gitu, mengganjal gitu. Nah itu poin. Akhirnya saya cari,
ada orang yang bilang menceritakan semuanya sudah tua, bahwa Wong kene. orang sini sendiri, Iya terus. bahwa kedua orang tuamu ini punya anak pertama laki-laki, Iya bener, gak tahu mulai saya. ya, punya anak nomor 2 perempuan. Iya mas. Setaumu anak kedua laki-laki atau perempuan? Maksudmu piye dadi anaknya cepat? Saya mau tanya, setaumu laki-laki atau perempuan anak kedua? Aku anak nomor loro. Nah, tetapi orang ini mengatakan, saya awalnya tidak percaya mas. Terus? Akhirnya saya selidiki secara psikologi, ternyata benar. Kamu nek omong dijogo. Loh begini mas, bentar, santai. Sampai jangan pegang-pegang saya. Saya mau cerita sejujurnya. Gitu loh. Saya mau cerita sejujurnya. Iya terus? Sampai dengarkan baik-baik, Iya. jangan nyolot. Jangan marah-marah. Aku urip ning omah iki. Sabar sih, sabar sih. Sampean sebenarnya Piye? bukan anak kandung dia. Balik aku nyapa kok kene. Gerak saja kalau bisa. Mereka pun semua bisa saya buat seperti ini kalian semua. Mau dengar baik-baik atau tidak? Balik aku jancuk. Loh. Mau dengar baik-baik atau tidak? Mana tele? Kamu saya bisa bikin seperti ini, apalagi saya kirim ke kuburan, saya mampu. Mau nurut atau tidak? Munyo. Bisa dikontrol emosinya. Iya. Saya masih bisa toleransi denganmu karena kamu juga di sini korban. Saya tahu kamu itu korban. Saya tahu mas, saya kasihan sama sampean karena sampean dari kecil sampai diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaramu. Betul atau tidak? Ya. Sampai sekarang detik ini sampai menjadi tulang punggung ekonomi keluargamu sini. Betul atau Awet tidak? bayi. Nah, saya juga prihatin mas. Saya kasihan denganmu. Makanya saya pengen cerita seperti ini, walaupun ini perih, walaupun tidak enak didengar oleh telinga. Mamamu itu punya adik perempuan. Mungkin kamu pernah dengar adik, salah satu adiknya mamamu itu meninggal dalam keadaan melahirkan. Itu melahirkan kamu. Kamu anaknya dari adiknya mamamu. Dan terus kemana bapakmu? Bapakmu bukan dia. Bu. Iki kabeh bener. Iya. Bu. Aku sing dikati-kati ada kusiku memang kabeh bener. Tapi ibu jalan sepuro. Ibu jalan sepuro. Ibu orang beda-beda awakmu karo adik-adikmu. Bener gua aku ana bedane. Kabeh tak anggap padha. Dan aku jalan sepuro. Pak iki kabeh bener. Benar. Pak. Benar. Oh, pantesan. Aku kerasa gede emben. Aku selawase urip awet bayi gak tahu jenar mok polo, Pak. Dengarkan Baik, baik-baik. jawabannya. Mas. Dengarkan baik-baik. Saya akan cerita semua. Sampai nggak usah tahu saya tahu dari mana. Saya orang cerdik. Makanya dikala saya difitnah menghamili adikmu, sedangkan saya merasa tidak kenal sama sekali, saya terus datang ke sini untuk apa? Membuktikan semua ini. Ada apa semua ini masalahnya? Saya sudah membantumu mas keluar dari masalah ini. Dan saya berharap sampai juga bisa membantuku untuk lepas saya supaya bisa lepas dari masalah ini. Oke. Satu hal lagi mas, kalau kamu pengen cari tahu ayahmu di mana, tanya sama orang yang lebih tua dari umurmu, pasti banyak yang tahu. Karena ayahmu meninggalkanmu dalam keadaan kamu di dalam kandungan usia kandungan tua.
ayahmu pergi sama janda. Terus kamu dipungut sama mamamu. Bapakmu tidak setuju karena bapakmu membenci keluarganya adiknya mamamu. Makanya kenapa kemarin waktu tempo hari tangannya bapakmu hampir menampar kamu, karena dari kelahiranmu saja bapak waktu mamamu mau mengut kamu, mau mengambil kamu, mau mengasuh kamu, bapakmu tidak suka sama kamu. Semua nasi sudah menjadi bubur. Saya cerita seperti ini supaya sampean tahu kebenarannya, terlepas dari masalah ini. Dan sekarang saya yang masih punya masalah karena mereka masih memaksa saya untuk menikahi. Kalau tidak menikahi, mereka minta denda 300 juta. Pikir baik-baik, Mas. Dan kalian bertiga, saya peringatkan, ini salah satu peringatan dari saya. Jangan asal menuduh saya. Jangan memaksa saya untuk menikahi anakmu. Jika ingin bukti dan bukti dan bukti, kita buktikan setelah kelahiran, kita tes DNA. Beres. Jika semua itu tidak terbukti saya yang menghamili, saya ayahnya dari anak ini, bayi ini, maka kalian bertiga akan saya jebloskan ke dalam penjara. Oke, tempo hari dia juga akan ikut menjeblos di dalam penjara. Tapi kali ini saya hanya akan menandai muka kalian bertiga. Gitu. Dan saya harap kepada kalian, ini untuk terakhir kali. Nggak usah memaksa saya, nggak usah menyuruh saya, dan nggak usah minta-minta denda sama saya. Oke Gus, terima kasih. Kalau Gus sudah menyatakan semuanya tentang rahasia keluarga saya, tentang anak saya namanya Ricky, semuanya sudah terbongkar. Saya punya minta maaf. Saya tidak begini. Kalian tetap akan saya tandai. Karena kalian sudah mengancam saya, apalagi bapak kemarin mengancam saya waktu di rumah Pak RT. Semua ada rekamannya. Dan minta denda. Dan memaksa saya untuk menikahi. Saya ingin semua selesai di sini. Terima kasih. Kalian pikir saja sendiri. Kita pulang. Kita pulang. Biar tahu mereka semuanya. Mereka nggak tahu berhadapan sama siapa. GNS ini kadang-kadang seperti intelijen juga ya. Asik. Intelijen. Sombong dikit lah. Berapa menit itu? 23. Guys, dah gitu aja guys. Ini sudah selesai semuanya masalahnya. Karena saya yakin mereka hanya mau fitnah saya, nggak jelas ini. Tapi kalau mereka masih mencari saya, memaksa saya, oh saya ladeni, saya terima, saya suka permainan mereka. Akan saya kejar terus. Apa motif mereka sebenarnya? Nah itu. Oke guys, kita pulang. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra tasbih dan selawat.